mengakhiri tahun 2024 ini ya, dan akan masuk ke tahun 2025, itu kita tentu punya catatan bagaimana situasi kemarin dan apa yang perlu kita lakukan pada tahun 2024 untuk mengatasi situasi kemarin. Saudara, secara umum perkembangan hukum tahun 2023 dan 2024 itu tidak baik-baik saja. Bukan saya yang mengatakan, nanti saya tunjukkan hasil-hasil SIGI lembaga internasional. Kalau lembaga nasional orang masih mungkin kurang kuat. Biasanya orang kan tergila-gila pada lembaga internasional. Lembaga internasional, saya nanti akan tunjukkan sekilas bagaimana buruknya perkembangan demokrasi dan bagaimana buruknya ketaatan negara untuk menegakkan hukum. Itu ada 2 lembaga internasional yang mengatakan ini kepada kita. Dan yang dari internasional sekarang dari World Justice Project itu berkedudukan di Washington DC. Saya undang ke Jakarta, kemarin kami diskusi seharian dan saat ini sedang ada di ruang lain di tempat ini. Itu menyampaikan keadaan yang sama tapi pendekatannya tidak dari hukum, tapi dari politiknya. Di gedung ini juga, ya, di kampus ini juga, di gedung yang sebelah. Namanya yang datang itu Erin Grace Campbell yang mewakili itu. Saudara, jadi begini, saya katakan kita ini sekarang berharap ada asa dari gejala keputusasaan tentang perkembangan hukum di Indonesia. Jadi sekarang ini, saudara, kalau kita lihat, nanti akan dikonfirmasi oleh SIGI, saya katakan kesan tentang hukum ini tak cukup dari opini. Kurang keras ya? Sebenarnya ini sudah keras, tapi saya kurang dekat aja tadi. Oke. Kesan bahwa terjadi pemerosotan yang agak serius terhadap hukum ini bukan hanya opini kita yang ada di genset. Kita berpendapat, kita melihat, kita protes, tapi ada di angka-angka SIGI. SIGI itu survei, bahwa itu memang merosot dengan metodologinya yang sangat ketat untuk mengatakan kapan kita merosot, kapan kita naik gitu. Nah, sekarang ini kalau kita melihat keadaan kita, kok rasanya kita ini hampir putus asa. Semua hal sudah kita lakukan untuk menegakkan hukum, tetapi kita tahu masih banyak masalah besar. Masalah pertambangan, saudara, masalah pertambangan yang dijarah secara besar-besaran dan dibackingi oleh aparat atau oleh pejabat gitu. Kalau aparat mungkin satu kesatuan, kalau pejabat lah, pejabat tingkat tertentu yang kemudian tentu diikuti oleh anak buahnya. Itu di pertambangan dan lingkungan hidup sumber daya alam terjadi penjarahan besar-besaran yang itu menurut Profesor Fahmi Radi, baru saya ketemu di sini setengah jam lalu. Menurut beliau di Indonesia ini penyelamatan tambang dan lingkungan hidup tidak akan bisa diselesaikan kecuali presiden sendiri yang menyelesaikan. Karena kalau di bawah presiden itu semua backing. Itu Profesor Fahmi Radi.
Ya, sekarang juga sedang ada di ruang sebelah sana, sedang menyampaikan paparan tentang ini. Jadi saudara, ini bukan pendapat orang yang mungkin karena beda pandangan politik, enggak.